Oke, baik anak-anak. Terima kasih sudah menjawab soal-soal yang pertama tadi. Kita akan lanjutkan anak-anak ke perkalian berikutnya yang disebut dengan perkalian cross atau perkalian silang ya, seperti itu. Sebelumnya, biar kalian tidak bingung, saya definisikan ya. Perkalian silang dua buah vektor antara vektor A dan B, atau ditulis itu adalah vektor A cross B, ini namanya cross D ya. Cross B didefinisikan sebagai perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang tegak lurus. Kalau yang barusan yang A dot B itu yang searah dengan vektor A, sementara kalau yang perkalian silang itu yang tegak lurus. Bagaimana gambarannya? Ini kita lihat. Nah, ini adalah vektor A. Dia arahnya kemana? Itu arahnya ke kanan. Nah, vektor B membentuk sudut theta. Pertanyaan saya, apakah vektor A sama B itu sudah tegak lurus? Jawabannya tidak ya. Itu dia tidak tegak lurus anak-anak. Nah, sekarang supaya di sini kita bisa menjawab definisi ini, maka bagaimana caranya? Katanya harus tegak lurus. Maka di sini kita lihat. Nah, supaya tegak lurus. Nah, ini dia. Perhatikan garis merah ini. Jadi vektor B ini kita proyeksikan seperti ini. Nah, ini. Oke. Sehingga kita menggunakan aturan trigonometri, yaitu adalah ini depan, ini miring. Depan miring itu namanya sin. Sehingga di sini B sin theta ya. Oke. Nah, sekarang antara vektor A dan B sin theta sudah tegak lurus. Sehingga penulisannya nanti vektor A cross B sama dengan C. Nanti C saya jelaskan ya. Ini nanti ada arahnya masalahnya. Nah, ini dia anak-anak. Jadi besarnya vektor A cross B sama dengan vektor A, besar vektor A besar vektor B sin theta. Ini nilainya A, nilainya B sin theta ya. Ini dia pengertiannya. Kalau tadi kan A dot B, A, B cos theta. Kalau ini adalah A, B sin theta. Jadi ini ada harga mutlaknya anak-anak. Kalau tidak ada harga mutlaknya, maka nanti ada vektor C, vektor yang lain. Nah, ini ada penjelasannya, ada penjelasannya. C ini apa? Kok tahu-tahu muncul? Nah, A cross B nanti akan menghasilkan vektor yang lain anak-anak ya. Jadi nilainya C ini tergantung dari nilainya A sama B ya. Nanti kita lihat di contoh soal saya ya. Nah, oke. Kita lihat, di sini banyak aturannya untuk yang cross ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Untuk lebih memahami tentang arah vektor hasil perkalian silang, perhatikan tabel penjelasan di bawah ini. Nah, kalau nanti ada perkalian silang A cross B, jadi ini A-nya duluan, perhatikan. Ini misalnya ada garis A. Ini adalah vektor A, ini vektor B. Kalau permintaannya A cross B, berarti dia itu mutarnya itu dari A ke B. Ini panah warna oranye. A cross B. Sehingga kalian harus menggunakan kaidah tangan kanan. Coba dipraktekkan tangan kanan kalian ya. Jadi ibu jari itu adalah vektor C anak-anak. Itu kalau ditanyakan arahnya vektor C itu berarti kalau itu ke atas ya itu ya. Nah, lihat di situ arahnya. Kalau dilihat ini arahnya panahnya yang warna oranye ini, itu berarti kalau menggunakan kaidah tangan kanan, lihat ya. Nah, ibu jarinya ke atas. Nah, bagaimana kalau dibalik ya? Kalau A cross B, kalau saya minta B cross A, bagaimana? Kita lihat di sini. Ini apa yang terjadi? Nah, kalau B ke A kan gini muternya. Ya, jadi kalau A cross B berarti dari A menuju ke B gitu ya. Arahnya ini loh ya, arahnya. Bagaimana kalau dibalik? Nah, B menuju ke A, maka kalian lihat di situ arah putarannya. Jadi 4 jari kalian itu menandakan arah putaran dari A menuju ke B.
Jadi kalau di sini B cross A berarti dari B menuju ke A gitu lah anak-anak ya. Itu untuk untungan arahnya saja. Biar kalian tadi tidak salah, karena nanti ini penerapannya adalah di fisika itu nanti ada di materi magnet nanti ya, di gaya Lorentz nanti. Jadi kalian harus tahu di sana. Nah, ini. Oke. Arah hasil jadi A cross B, ini arahnya kalau menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi karena A cross B, karena A-nya duluan, maka dari A menuju ke B. Tapi kalau dari B cross A berarti dari B menuju ke A. Jadi putarannya ini, jadi kalian harus mengikuti empat jari kalian itu harus mengikuti arah putarannya B cross A ini ya, seperti itu, sehingga ibu jarinya nanti otomatis akan berubah ya. Yang awalnya ke atas nanti arahnya ke bawah, seperti itu. Ini untuk arah ya anak-anak ya, arah untuk vektor C-nya ya. Nah, perhatikan di sini. Dalam perkalian silang ada hal penting yang perlu diingat anak-anak ya. Pada perkalian silang ini tidak berlaku sifat komutatif. Kalau pada perkalian dot ya, A dot B sama dengan B dot A. Tapi ingat, pada perkalian silang tidak berlaku seperti itu. Kenapa? Dilihat dari arahnya saja barusan itu sudah beda. A cross B tadi arahnya ke atas, B cross A itu arahnya ke bawah. Arahnya saja sudah berbeda, itu vektornya tidak sama. Ingat, vektor itu nilai dan arah. Jadi kalau arahnya sama, nilainya beda, itu tidak sama. Ataupun sebaliknya, meskipun nilainya sama tapi arahnya berbeda, maka itu dikatakan tidak sama ya anak-anak kalau vektor ya. Oke. Pada perkalian silang berlaku sifat anti-komutatif ya. Jadi A cross B itu bisa sama dengan B cross A asal ada tanda negatif, seperti itu. Ini nanti akan di matematika akan kalian dikenalkan lagi ya anak-anak ya. Kemudian nomor 3, pada perkalian silang berlaku sifat distributif. Seperti apa? Perhatikan ini anak-anak. A cross B plus C. Maka kalau seperti ini, maka karena perkalian ini anak-anak, maka ini A dicrosskan dengan B plus, ini A cross B plus, lalu A dicrosskan dengan C, seperti itu ya. Ini namanya sifat distributif ya. Oke, perhatikan anak-anak. Perkalian silang tadi itu kan menggunakan sin ya, sehingga aturannya ini berbeda dengan aturan dot. Nah, perhatikan ini anak-anak. Kalau nanti I ketemu dengan I cross I, karena I-nya sama I itu berimpit, kan, sehingga sudutnya 0 anak-anak ya, sehingga sin 0, 0. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau nanti cross I ya, sejenis ya, I sama I, J sama J, K sama K, maka kalau sejenis itu akan bernilai 0 anak-anak ya. Ingat-ingat ya, berbeda dengan yang awal tadi. Nah, bagaimana kalau dia tidak sejenis? Misalkan I sama J. Nah, ini dia. Ingat-ingat putarannya ini anak-anak ya. Ini I menuju ke J, panahnya ke K, dan sebagainya. Ingat, kalau dia itu satu putaran dan searah, maka dia bernilai positif. Perhatikan di sini. I cross J. Perhatikan. I cross J menuju ke J. Ingat, panahnya searah enggak ini? I menuju ke J. Karena searah, ya ini I ke J, maka dia jawabannya langsung ke K. Jadi IJK. Karena searah ya, ini mengikut panah. J cross K, lihat. J cross K. Jadi J menuju ke K. Searah ya. J sama K langsung lurus ya, ikut panah kan dia. Karena dia J ke K mengikuti panah, maka JK, maka jawabannya pasti I, gitu ya. Sekarang K ke I. Nih K cross I, jadi K menuju ke I. Searah, maka jawabannya adalah J, seperti itu. Jadi kalau dia itu searah anak-anak, searah dengan lingkaran ini, maka di situ semuanya positif. Coba cek ya, I, J searah, nah maka jawabannya juga searah, K, seperti itu. Ya, jadi positif. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau dia itu tidak searah dengan garis panah? Contoh, J cross I. Ingat J-nya mana? Sini.
cross I. Lihat, I-nya ke sana. Dia melawan panah. Nah, J cross I melawan panah. Karena dia melawan panah, maka jawabannya pasti min K. Dikasih min ya. Oke, J menuju ke I. Ya, berarti jawabannya juga min K, karena melawan arah ya anak-anak ya. Kemudian K cross J. K cross J. Ini ingat, K menuju ke J melawan panah enggak? Karena dia melawan panah, maka jawabannya min I. Seperti itu. Berikut, I cross K. Mana I? I cross K. Ingat, I menuju ke K. Melawan panah. Lihat ini, I ke K. Melawan panah. Maka jawabannya pasti min J. Seperti itu. Jadi kalau mau melawan panah, jawabannya pasti min ya. Ingat-ingat ya, ini aturannya anak-anak ya. Nah, oke, bagaimana cara menghitung perkalian silang? Nah, ini yang harus kalian pahami betul-betul. Dan harus teliti anak-anak, berbeda dengan yang perkalian dot ya. Karena ini lebih, apa ya namanya ya, lebih memerlukan tingkat keseriusan dan ketelitian ya, kalau ini ya. Tentukan ini, misalkan anak-anak ada vektor A, AXI, AYJ, plus AZK. Ini AX, AY, AZ. Ini nanti angka ya. Tapi saya simbolkan ini dulu. B, BXI, plus BYJ, plus BZK. Nah, tentukan A cross B. Bagaimana caranya? A cross B, kita menggunakan aturan determinan anak-anak ya. Di dalam matematika determinan seperti itu. Nah, bagaimana? Perhatikan caranya. A cross B. Karena ini adalah 3 dimensi, maka ini I taruh depan ya. Jadi vektor satuannya taruh atas dulu, I, J, K. Karena A duluan anak-anak, ingat ini hati-hati jangan sampai sembarangan masukkan ke dalam determinan. Kalau A-nya di depan, maka setelahnya I, J, K itu adalah angkanya A dulu. Jadi angkanya A yang nempel dengan I berarti AX, yang J berarti AY karena A duluan ya. K, AZ. Baru setelah itu B-nya yang terakhir, BX, BY, BZ. Pokoknya yang disebut pertama kali taruh setelahnya IJK. Ya. Nah, aturan terminal lebih mudah anak-anak. Kalian potong ini ya, ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu ini. Nah, ini aturannya. Perhatikan aturannya anak-anak ya. Nanti aturannya anak-anak, kalian itu di sebelah K ini, nanti sebelah K, kalian berilah IJ lagi. Jadi IJ-nya yang ini pindah sebelah sini ya. Dengan angka yang sama tentunya dengan ini. Baru nanti caranya adalah kalian mengalihkannya ke pojok kanan. Jadi ini lurus ini. Jadi kalau ini adalah AY BZ ya, I AY BZ. Kemudian plus ya, ini plus J AZ. Ingat perkaliannya miring ya, miring ke kanan ya anak-anak ya, jangan lurus ke bawah, miring ke kanan. I AY BZ, kemudian J AZ BX, kemudian K AX BY. Kemudian kalau udah sampai sini mentok. Nah, mulai dari sini berarti min J AX kali BZ min I AZ kali BY min K AY kali BX. Jadi muter ya. Jadi hati-hati ke sini dulu, ke kanan dulu. Kalau sudah mentok pojok sini, balik lagi ke sana sampai di K, sampai di pojok lagi sini. Ayo kita lihat di sini. Ini kan aslinya kan gini. Nah, kita minta bantuan IJ lagi. IJ yang sebelah sini kita ambil. Nah, ini IJ sebelah sini kita ambil anak-anak. Jadi caranya bagaimana? Perhatikan. Ini tadi mengikut aturan ini ya. I. Nah, I berarti di sini. Nah, ini ya. Inilah. Mojok bukan ke sini ya, sini. Nah, ini. Oke, berarti ini I AY BZ. Ya, ini AY BZ. Kemudian J AZ BX. Ini J AZ BX. K AX BY. Nah, ini. Kemudian min. Nah, ini. Min dari J ya. J. Ini apa ini? Bukan dari sini. Salah. Oh, sini salah. J AX BZ. Ini. Nah, ini gini. AX BZ. Min AZ BY. Min AZ BY. Min. Apalagi K ini ya. AY BX. Nah, ini min
K, AY, BX. Kemudian kalau sudah seperti ini anak-anak sudah mudah ya, ini ya. Pokoknya yang teliti harus yang kedua ini, hati-hati. Kalau sudah seperti ini gampang, kalian tinggal kumpulkan sesama I, sesama J, sesama K. Nah, di sini I-nya di sini kan AY, BZ. Yang di sini min AZ, BY. Sehingga di sini yang min taruh belakang tentunya ya. Jadi AY, BZ min AZ, BY. I-nya taruh belakang ya. Ini sebagai penunggunya di sini dalam kurung, nah I-nya belakang. Kemudian J-nya AZ, BX yang ini. AX, BZ yang min AX, BZ. Nah ini. Plus AZ, BX min AX, BZ. J-nya belakang. Kemudian yang K ini AX, BY positif, yang negatif AY, BX. Nah ini AY, BX, AX, BY, K. Setelah itu ini kan angka, nanti anak-anak tinggal kalian dikalikan, setelah ini kalian dikurangi seperti itu. Kita lihat contoh soal dari saya. Sekarang ada angkanya ya. Nah, perhatikan ayo. Ada vektor A, 2i plus 1j plus 2k. Sementara B, 2i plus 3j plus 4k, anak-anak. Tentukan A cross B. Ya, kita lihat, kita menggunakan determinan ya. Nah, ini ada angkanya, anak-anak. Karena yang diminta itu adalah A cross B, A duluan. Ini ingat, A duluan. Maka A duluan ini dimasukkan. Berarti 2, 1, 2. Ingat, 2, 1, 2. Kebetulan positif semuanya. Kalau negatif tetap negatif ya. Misalkan sini min 2K, maka di sini min 2. Berhubung contoh saya positif, maka positif semuanya di sini ya. B-nya 2, 3, dan 4. Seperti bagaimana caranya? Masih ingat? Nah, IJ-nya kita ambil. Taruh sebelah kanannya K. Oke, kita mulai. Ayo anak-anak. Ayo, hati-hati dari sini ya, dari I ya. I 1, 4. Ini I 1 kali 4. Plus J 2 kali 2. J 2 kali 2. K, ini miring kanan, 2 kali 3. Kalau sudah mentok di sini, K 2 kali 3 mentok, berarti dibalik sekarang dari J. Miring ke kiri. J 2 min, ya hati-hati, jangan lupa. Kalau miring balik lagi itu min. Min J 2 kali 4. Min I 2 kali 3 min K 1 kali 2. Nah, hati-hati di sininya. Biasanya anak-anak itu banyak yang keliru di sininya. Mengalihkannya dengan di bawahnya, bukan nyamping ya. Hati-hati. Nah, sekarang 1 kali 4, 4I. Ini 4J. 2 kali 3, 6K min 2 kali 4, 8J. Kemudian ini 6I min 2 kali 1, 2K. Nah, sekarang kita kumpulkan sesama I anak-anak ya. I yang mana aja? 4I, satunya mana ini? Min 6. Jadi di sini 4 min 6I plus sing J 4 sama min 8. 4 min 8J. Plus yang K ini 6K dan min 2K. Nih ya, min K2 plus K6. Jadi 6 dikurangi 2. Setelah itu tinggal ngurangi aja. 4 min 6 kan min 2i. 4 min 8 min 4j plus 4k. Seperti itu anak-anak ya. Hati-hati kalau belum jelas dengan penjelasan saya ya, misalkan itu kalian bisa diulang kembali penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Hati-hati ya. Tolong hati-hati pesan saya yang teliti. Baik, seperti biasanya latihan mandiri lagi ya. Nah, ini langsung saya terapkan di fisikanya anak-anak ya. Sebuah gaya dengan persamaan F sama dengan 1I plus 2J min 1K Newton ya, bekerja pada daun pintu. Jika dilihat dari sebuah engsel, gaya tersebut bekerja pada vektor posisi R 0,8I plus 0,2J meter. Tentukan persamaan momen gaya. Ini namanya torsi ya. Torsi simbolnya momen gaya yang ditimbulkan gaya tersebut. Ingat saya kasih bocoran. Torsi ini momen gaya rumusnya adalah R nih cross F. Nah, ingat di sini ada I, ada J, ada K. Lah di sini apa ini? Ada I, ada J. Lalu K-nya mana? Kalau tidak ada K, maka itu bernilai 0 ya. Berarti di situ 0 ya. Ingat ya.
silakan ini nanti dikerjakan. Kalau waktunya cukup nanti saya tanya, kalau waktunya tidak mencukupi maka ini dikerjakan di rumah, tapi secepatnya dikirim jawabannya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak. Oh, ini ada lagi anak-anak. Ada lagi ya. Ada 2 soal anak-anak ya. Diketahui P-nya 5i-2j plus 4k dan Q-nya 3i plus 2j min 4k. Yang ditanyakan P cross Q anak-anak, ini lebih mudah anak-anak ya. Nah, ada 2 ini, silahkan kalian kerjakan, mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya anak-anak ya. Jika waktunya tidak cukup, maka nanti kalian lanjutkan di rumah. Silahkan nanti apa yang saya sampaikan di video awal dan sampai video akhir, silahkan kalian nanti tulis anak-anak ya. Kemudian kirim ke saya. Itu nanti membuktikan kalau kalian rajin seperti itu ya, rajin menyimak video, catatannya lengkap dan sebagainya, itu artinya rajin seperti itu ya. Sehingga nanti untuk menjawab soal-soal saya itu sangat mudah karena catatan sudah lengkap, artinya benar-benar mengikuti apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu mudah kalian terima dan mudah kalian tangkap. Semoga kalian tetap sehat, tetap bersemangat ya. Jangan lupa tugas-tugas dikerjakan. Segera kirim ke saya anak-anak ya. Terima kasih, selamat pagi anak-anak. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya.